Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilinda Susanti SPD, mahasiswa dalam jabatan kategori 1, angkatan 3, jurusan Biologi Universitas Jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau semuanya baik-baik saja. Kita wajib bersyukur karena masih diberi nikmat sehat oleh Allah sehingga hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, Bu. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebagai rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, mari kita melakukan tepuk PPK bersama-sama. Yang semangat ya? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya Bu Guru absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Abdul Qadir ada? Ada. Bakti? Ada. Citra? Dana? Dika? Ada. Enggar? Valin? Faris? Ada. Verlita? Flora? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi ekologi. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem dan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu yang sudah Bu Guru sampaikan tentang apa saja penyusun dari suatu ekosistem? Ya, silakan Mbak. Penyusun ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang komponen suatu ekosistem itu ada dua, yaitu yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Yang selanjutnya apa lagi? Ya, silakan. Dua komponen abiotik adalah komponen lain, contohnya air, udara, tanah, cahaya matahari. Iya, komponen abiotik ini komponen yang tak hidup. Contohnya udara, ya, air betul, kemudian cahaya matahari, tanah, batu dan lain sebagainya. Selanjutnya, Kayu. ya Marisa, iya betul. Iya, kalau komponen biotik itu komponen yang benda hidup. Contohnya hanya ada 3 kalau komponen biotik. Manusia seperti kita, ya, tumbuhan, hewan, ya, kucing termasuk hewan, betul. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui observasi video, peserta didik dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kedua, melalui observasi video, peserta didik dapat menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem dengan benar. Yang ketiga, melalui gambar, peserta didik dapat menganalisis dengan benar pengaruh manusia terhadap ekosistem. Yang keempat, melalui gambar, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dengan benar. Ini tujuan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Selanjutnya, coba ya, ini yang tadi sudah disebutkan tentang materi minggu lalu, komponen biotik dan komponen abiotik.
lingkup dengan lingkungannya yang ditempati oleh dua komponen, yaitu komponen abiotik yang terdiri dari semua benda mati, contohnya seperti batu, tanah, air, cahaya matahari, dan suhu. Nah, yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Hasil pengamatan yang telah saya dapatkan yaitu terdapat komponen biotik berupa tumbuhan primer, tumbuhan sekunder, dan hewan. Video tadi adalah salah satu contoh ekosistem. Di sekitar sini ada ya, di belakang sini ada seperti itu ya. Iya. Ekosistem apa tadi yang ada dalam video? Biotik. Ya, ekosistem sawah yang tadi ada dalam video. Ya, di sawah tadi di dalam video kamu bisa melihat ada berbagai hewan, ya, tumbuhan ada. Kalau kamu jalan-jalan nanti waktu istirahat di sekolah kita ini juga ada yang namanya ekosistem. Misalkan di atas sana itu ada kebun atau taman sekolah. Itu juga ekosistem, taman atau kebun sekolah. Nanti coba kamu perhatikan kalau istirahat di sana. Apa di situ hanya ada tumbuhan? Biasanya kamu bisa menemukan ada tumbuhan, ada hewan. Coba lagi Bu Guru tanya, pernahkah kamu melihat ada tumbuhan yang numpang di tumbuhan lain? Ada. Pernah ya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini bersama-sama. Sekarang hari ini kita akan berdiskusi, kita akan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kalau ada Pasti ya. Satu kelas ini nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Silakan duduk berdekatan dengan kelompoknya ya, biar lebih memudahkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Silakan duduk dengan teman kelompoknya ya. Ya di situ silakan duduk dengan kelompoknya. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di papan. Kelihatan jelas? Gambar apa kira-kira? Penebangan pohon. Penebangan pohon. Ya betul sekali. Ini iya betul, sip pinter. Ini adalah gambar penebangan hutan secara liar. Iya, ini adalah contohnya. Kalian tahu atau tidak? Ternyata penebangan hutan secara liar itu berdampak terhadap lingkungan kita. Nah, ini coba. Apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Tahukah kamu jika ilmuwan kita itu sekarang cemas karena suhu rata-rata di permukaan bumi itu meningkat suhunya. Jadi rasanya itu sekarang panas ya, sumuk, tidak seperti dulu, panasnya itu berbeda. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang mau Bu Guru bagikan dulu lembar kerjanya untuk setiap Nah, nanti cara mengerjakannya, kamu tulis nama anggota kelompoknya di garis yang sudah disediakan. Tulis di sini. Kemudian petunjuknya, perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD. Kemudian kamu bisa mencari jawabannya di buku paket IPA. Ya,
atau di LKS IPA, bisa dicari. Kemudian nanti kamu tulis jawabannya di tempat yang sudah disediakan. Nih, di sini, jadi ada nomor, kamu tulis jawabannya di bawahnya sini. Kalau sudah, nanti maju satu persatu kelompok untuk membacakan ini. Ya, silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Iya, kenapa? Enggak bersama-sama. Bersama. Iya. Udah, silakan ditulis dulu nama kelompoknya semua. Namanya, nama anggotanya. Iya. Ini tidak kalau nanti ditambah sedikit. Ini videonya. Yang lain perhatikan, ini teman kamu dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami adalah Arin, Nora, Aileen, dan Safa. 1. Ekosistem yang ditemukan di video adalah ekosistem sawah. 2. Fakta biotik yang ada di dalam video adalah padi, kucing, lalat, jamur, serangga, serta biawak. Fakta abiotik yang ada di dalam video adalah air, udara, tanah, sinar matahari. 3. Makhluk hidup yang ditemukan dalam video adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat semua ya. Teman-temannya yang presentasi. Betul, hebat sekali. Dari hasil presentasi teman-temannya tadi, apakah sudah bisa dimengerti? Sudah jelas? Jelas. Kalau ada temannya presentasi, yang lain harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Udah ngomong sendiri ya, mati temannya yang lupa. Jadi LKPD ini lembar kerja yang kamu kerjakan itu adalah materi yang kita bahas, semuanya sudah terangkum di situ. Di dalam situ tadi kamu sudah mempelajari tentang apa tadi yang pertama? Ekosistem. Kemudian ada apa lagi? Dalam ekosistem ada apanya? Ya, ekosistem itu suatu interaksi antara komponen yang ada. Nah, komponen tadi ada berapa? Komponen? Betul, ada komponen apa? Biotik dan abiotik. Betul, contohnya biotik tadi. Yang biotik adalah komponen hidup ya, manusia, kemudian kemudian yang abiotik Udara. Cahaya tadi. iya betul. Kemudian yang video tadi yang guru tayangkan tentang apa tadi? Ekosistem apa? Salah satu contoh ekosistem sawah. Iya, salah satu contoh ekosistem sawah. Di dalam ekosistem ada tadi apa yang namanya? Apa tadi kata temannya? Ada yang namanya individu. Apa lagi? Populasi. Iya betul. Individu tadi apa? Ya, individu yang rasa. Makhluk hidup tunggal. Individu contohnya. Oh iya, sebatang pohon kelapa. Kemudian Seorang manusia. seorang manusia. Apalagi? Ya, seekor belalang, seekor katak. Betul. Iya, masih banyak lagi. Kemudian kalau populasi, ya, kumpulan makhluk hidup sejenis itu namanya populasi. Contohnya, iya, serumpun. Tadi kan ekosistem sawah. Kalau di sawah apakah hanya ada satu padi? Banyak ya. Serumpun padi itu contoh populasi. Apalagi contoh populasi yang lain lagi tadi? Kalau di hutan biasanya apakah hewan itu berdiri sendiri? Biasanya pas sekumpulan ya, serombol, ya berkelompok. Ini contoh populasi. Kalau komunitas apa tadi? Iya betul, kumpulan makhluk hidup yang berinteraksi dan tinggal di suatu tempat tertentu. Berarti kalau komunitas ini semuanya yang ada di situ. Kemudian apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi seperti ini? Bagaimana? Iya betul. Konservasi. Nah, contoh konservasi adalah yang sudah disebutkan temannya barusan. Reboisasi. Betul sekali. Sekarang sudah selesai semua. Kalau sudah silakan dibuka. Pas kelompok. Oh iya, ditulis kelompok 1 di atas. Kelompok 1, 2,
dari kerja kelompok kalian. Nah, sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan tes. Silakan disiapkan alat tulisnya. Terus sini aja, Mas. Ibu, tanya apa? Ya, silakan dikeluarkan ballpoint. Pilih salah satu jawaban yang tepat. Evaluasi dulu ya salah satu yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi banjir. Ini ada pertanyaan seperti ini. Ini maksudnya menanggulangi itu agar banjir itu tidak sampai terjadi. Apa yang masuk ya, masuk ke dalam tanah, kemudian ditanam oleh bagian pohon yang namanya akar. Akar itu kan fungsinya menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Kalau banyak pohon, air hujan turun masuk ke tanah, diserap akar. Akhirnya air hujan nggak sampai banjir karena sudah masuk ke tanah diserap akar. Kalau pohonnya ada aja, itu yang bisa menyebabkan banjir karena airnya nggak ada yang nyerap.
Begitu juga tanah longsor. Ya sama, kalau nggak ada pohon itu bisa menyebabkan longsor. Tanahnya nggak kuat, akhirnya longsor tanahnya. Sama tadi yang sudah kamu bahas, oksigen. Kita itu sangat memerlukan oksigen untuk bernafas. Semakin banyak menanam pohon, oksigennya semakin bagus. Kalau pohonnya sedikit, kualitas oksigennya berkurang. Minggu depan kita akan mempelajari materi yang selanjutnya tentang konservasi dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bu Guru akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.